Assalamualaikum. Sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan tekan tanda lonceng biar gak ketinggalan cerita Nasya. Selamat menonton. Assalamualaikum. Sekarang Nasya berada di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sudah tahu siapa itu Khatib Sulaiman? Ya, nama Khatib Sulaiman bukan sekedar nama jalan, tapi nama pejuang kemerdekaan asal Nagari Sumpur. Seperti apa kisahnya? Yuk ikut Nasya dan tonton sampai habis. Nagari Sumpu, Batipu Selatan adalah desa tempat Khatib Sulaiman lahir. Khatib Sulaiman merupakan pejuang yang gugur ditembak Belanda pada peristiwa Situjua 15 Januari 1949 di Lurah Kincia, Kabupaten 50 Kota. Nasya sekarang bersama Mak Dang Fauzi, keluarga keturunan Khatib Sulaiman di Sumpu. Assalamualaikum Mak Dang. Waalaikumsalam Nasya. Mak Dang, di mana sih rumah kelahiran Khatib Sulaiman? Nasya mau lihat nih. Oke Nasya, sekarang ada tunjukkan sambil kita lihat. Ayo ke stek taksi. Mak Dang Fauzi ini merupakan paman Nasya atau kakak tertua dari Bunda Nasya. Di sini banyak pohon sawo ya Mak Dang. Oh iya Nasya, jadi ini pohon sawo ini dibawa waktu zaman Belanda. Jadi kalau di sini namanya buah Manila. Jadi asal muasal namanya itu karena buah sawo ini dibawa dari Filipina, jadi nama kotanya Manila. Jadi di sini lazim biasanya dibilang buah Manila. Oh gitu. Ya. Oke Nasa, jadi ini adalah bekas dari tangga surau. Jadi kalau kita di sini kan setiap rumah gadang dia memiliki surau kaum. Jadi ini adalah surau keluarga dari Haji Sulaiman dengan Siti Rahmah. Jadi ini adalah surau dari keturunan Khatib Sulaiman itu. Jadi di sini segala aktivitas secara di Minangkabau di sinilah dilakukan. Jadi ini adalah surau keluarga beliau. Jadi di daerah inilah Khatib Sulaiman tumbuh dan bermain di masa kecil. Oke Nasya, sekarang kita udah sampai nih. Ini rumah keluarga Khatib Sulaiman. Ayo kita masuk ke dalam. Ini adalah rumah gadang keluarga Khatib Sulaiman yang usianya diperkirakan sudah 100 tahun, berada di jorong seberang air taman Nagari Sumpu. Assalamualaikum. Rumah ini merupakan saksi sejarah kisah perjuangan Khatib Sulaiman. Kabarnya dulu sering diadakan rapat bersama tokoh pejuang di rumah ini. Kini rumah ini dihuni oleh keturunan keluarga saudara perempuan Angku Khatib. Dulu ayahnya Haji Sulaiman dan bundanya Siti Rahmah berada sebagai pedagang berada di Pasar Mudik atau Pasar Gadang di Padang. Kemudian kebiasaan di kampung, menurut ceritanya, kebiasaan di kampung setiap melahirkan anak biasanya dibawa ke kampungnya, yaitu Sumpur.
Jadi itulah pada tahun 1906 lahirlah Khatib Sulaiman di rumah ini yang dibawa oleh bapaknya Haji Sulaiman. Seperti diketahui, beliau ini orang autodidak yang bisa belajar sendiri bahasa-bahasa Belanda, bahasa Inggris, sampai bahasa Prancis kalau saya nggak salah bisa dia kuasai, bisa dia membaca bukunya itu. Nah, dari Padang Panjang inilah mulai karir beliau menjadi orang politik, ya kan? Sehingga beliau di kepanduan dan sangat ditakuti oleh Belanda karena begitu pesatnya perkembangan kepanduan ini, ya kan? Akhirnya pada tahun dimulailah dia membentukkan pecahnya Diniyah Putri dengan Tawalib waktu pembentukan PMDS, dan beliau membentuk bersama-sama Lel Salim membentuk KIM, Kepanduan Indonesia Muslim kalau salah tahun 32 ya kan. Situlah dimulai cikal bakal pergerakan beliau di dalam kebangsaan. Karena pada waktu itu jarang orang akan memasukkan satu organisasi yang memasukkan istilah Indonesia. Yang biasanya bahasa asing yaitu Nederland nggak tahu Batavia, pokoknya bahasa Belanda lah, ya kan. Nah, disitulah beliau mulai aktif di dalam pergerakan. Jadi di rumah inilah Khatib Sulaiman dilahirkan, di mana ini adalah rumah gadang Siti Rahmah dan Haji Sulaiman. Saya keturunan cicit dari Dalimah Sulaiman, yaitu kakak kandung dari Khatib Sulaiman itu sendiri. Nenek buyut kami Siti Rahmah itu adalah guru ngaji. Sedangkan kakek buyut kami Haji Sulaiman adalah saudagar. Dia pedagang di Pasar Gadang. Berdasarkan atas ranji keluarga Haji Sulaiman dan Siti Rahmah, Khatib Sulaiman adalah anak kelima dari 7 orang saudara, yaitunya 5 laki-laki, 2 perempuan. Dan dari Khatib Sulaiman itu sendiri, beliau memiliki 4 orang istri. Yang pertama yaitu istrinya Upi Musa, dan dia tidak memiliki keturunan, yaitu orang yang di depan rumah. Kemudian istri keduanya yaitu Zubaidah, dan dia memiliki 2 orang anak. Yang anak pertamanya laki-laki yang diberi nama Sahrir, dan itu beliau terinspirasi dengan sahabat beliau yaitu Sultan Sahrir, yang mana dia juga menulis sewaktu di dalam buku sakit beliau, beri nama anakku Sahrir supaya suaranya selendang Sultan Sahrir. Kemudian anak yang keduanya Nur Cahya, yang meninggal pada usia 17 tahun waktu itu di Solo, waktu dia masih sekolah, itu kena wabah kolera. Kemudian istri yang ketiga dan keempatnya itu orang Padang Panjang. Yang pertama nenek kami Emma, yang kedua nenek Yulidar. Jadi istri ketiganya nenek Emma, istri keduanya nenek Yulidar, keempatnya nenek Yulidar. Dimana dia memiliki anak di Padang Panjang itu 5 orang. Sampai jumpa di cerita Nasya selanjutnya setiap Rabu siang. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Dadah, assalamualaikum.